Oke, selamat datang di channel saya bagi teman-teman yang sedang browsing di internet atau di YouTube, kemudian sedang mencari referensi tentang herbisida dan spesifiknya herbisida ini Amufos. Ini sudah sangat populer sekali di TikTok, jadi saya termasuk korbannya. Harganya 70.000 atau 80.000 sama ongkir sampai sini 90.000. Jadi tidak salah kalau kita ya jadi korban untuk percobaan di lahan. Saya hanya beli satu, jadi untuk referensi teman-teman juga saya korbankan diri untuk jadi bahan percobaan. Yang membuat saya unik ini adalah ininya ya. Oh, bahan aktifnya dulu amonium glufosinat ya, bukan glifosat atau paraquat yang seperti biasa atau trikopil atau metilfuron. Jadi ini amonium glufosinat. Kalau di petani sawit sedikit jarang ya pakai seperti ini. Biasanya pada umumnya glifosat, kemudian paraquat itu sudah sangat umum. Ini campuran glifosat campur dengan metil atau dengan trikopil. Jadi yang membuat unik di sini adalah klaimnya ya, kontak sedikit kemudian sistemik. Itu saya nggak ngerti gimana sistemnya. Jadi dual ya, kayak gitu ya, dual sistem. Ini menggunakan sistemik dan kontak. Jadi mungkin kalau kita ambil logikanya, yaitu kontaknya untuk melukai gulma, kemudian sistemiknya untuk masuk, seperti itu mungkin. Sistemnya kayak perekat mungkin ya. Ya nggak tahu juga. Kita tes saja hari ini ya. Kemudian dosisnya seperti biasa ya, 1,5 sampai 3 liter. Ini biasanya kalau petani agak bingung, kita generalisasikan saja, kita umumkan saja. Kalau 1,5 untuk volume semprot 300 liter ya, itu biasanya kalau sawit itu sekitar 200 sampai 400 liter masalah ya. Jadi kita ambil tengahnya aja. Jadi kebutuhan untuk 1 liter, kebutuhan untuk 1 hektar lahan sawit itu sekitar 300 liter air. Jadi kalau di sini tulisnya 1,5 kebutuhan 1 liter, jadi kita kalikan saja, itu dapatnya sekitar 80 cc per 16 liter. Nah, kalau untuk 3 liter per hektarnya, ini jadi double ya, jadi 160 cc per hektar kalau volume semprotnya 300 liter. Jadi kebutuhan airnya 300 liter segitu ya, 80 dan 160. Jadi itu standarnya ya sebenarnya. Tapi untuk di petani sendiri, untuk 80 cc sudah sangat tidak dipercaya. Tidak ada lagi yang pakai 80 cc, belum pernah. Kecuali lahannya sudah sangat bagus, tinggal rumput halus. Tapi ini kondisinya seperti ini, terutama rumput-rumput blue baby itu, Rolandra nama ilmiahnya. Oke, jadi begitu. Untuk dosisnya sudah kita ketahui, kita pakai 120, kita pakai segitu ya. Jadi kita ambil tengahnya antara 80 dan 160, kita ambil 120 saja. Oke, kita langsung saja. Oh ya, target gulmanya ini ya teman-teman. Kita harus tahu dulu nih target gulmanya. Yang pertama kita pakai ini ya, trisan. Kemudian gulma ini. Jadi kita tahu targetnya nanti mana yang mati, mana yang enggak, karena ini percobaan. Kemudian pakisan, serduduk ya. Mungkin kita hantam juga ini kayu, tapi saya rasa nggak mati. Nah ini gulma ini sudah abadi ya, immortal, rawa rontek. Kita coba juga, kita tembak. Kemudian ini juga, ini bukan rawa rontek lagi, tapi sepertinya tidak bisa mati kalau disemprot. Kemudian ini lagi yang unik, mungkin pasti ada juga di lahan, daun lebar.
kita pakai, kalau kondisi seperti ini 120 aja ya. Terutama ini pasti sering teman-teman nemuin, saya nggak tahu namanya gulma apa ini di kebun. Jadi itu untuk percobaan. Lengkap ya, nanti kita coba semua. Apa kita tembak juga ini? Ini saya malas sekali ngurusnya karena akarnya di bawah itu kemana-mana. Jadi kita coba tembak juga lah ya. Gak tahu mati atau tidak, jadi bener-bener untuk percobaan. Oh ya, satu lagi gulma ini. Wah, ini gulmanya sangat populer ya. Ini bukan populer lagi, tapi wah, tapi luar biasa. Ini pengendaliannya cuma satu ya teman-teman. Kalau ini ya, disemprot agak berapa kali, kemudian jangan sampai dia biarkan berbunga. Ini berkali-kali saya ada upload videonya. Jangan sampai berbunga, itu saja intinya. Terbas, semprot, segala macam. Oke, jadi itu kita pakai ini sprayer listrik. Ini dosisnya berapa tadi? 120. Oke, deal ya. 120. Ini ada 140. Jadi kita sekitar di sini ya, setengahnya. Oke, 120. Oh, itu ada grade-nya di tutup botol. Jadi mungkin sudah segitu. Oke, segitu ya. Kita pakai 120. Tidak pakai tambahan ya. Padahal saya tadi bawa metil, tapi tidak saya tambahkan. Saya bawain tadi, cuman karena saya pikir untuk percobaan hari ini, jadi nggak kita bawa. Ini saya kasih tahu cara mengaduk yang baik. Nah, jadi masukkan ini. Kalau listrik ya, enak kalau listrik. Cukup 1 menit, saya rasa sudah ini. Sudah tercampur rata. Pencampuran ini sangat penting ya, jangan anggap remeh. Oke, sudah cukup. Jadi oke, langsung aja. Ini juga. Ini nozzle-nya agak error, jadi mungkin agak kurang bagus. Bisa duduk. Oke, kita ganti nozzle, tadi error nozzle-nya. Ini juga kita hantam tadi. Batangnya juga. Tapi saya rasa nggak mati ya. Ya, buat percobaan. Ini juga. Kemudian pakisan. Kemudian gulma ini, immortal, rawa rontek. Nggak mati ya. Tapi saya rasa nggak mati ya. Ya, untuk percobaan. Sampai basah ya, cukup.
Kemudian gulma ini. Kemudian ini juga. Kemudian pohon ini juga kita coba, tapi saya rasa ya untuk percobaan ya, untuk data ya ini ya teman-teman. Ini daun lebar tadi. Sana sudah saya semprot baru. Oke. Nah, ini gulma ini juga kita hantam. Sering banyak ya. Oke. Ini alang-alang kita coba. Kita hantam juga alang-alang. Oke. Ini juga. Kalau ini ya pasti mati ya. Gampang udah. Ini rolandranya. Rolandra. Oke, ini final bossnya ya. Rolandra fructifolia. Saya lupa namanya. Bulu babi kalau di sini. Karena bulunya seperti bulu itu ya. Oke. Sangat mengganggu ini. Oke, gitu teman-teman. Jadi nanti kita lihat hasilnya sekitar seminggu atau 2 minggu. Karena sistemik dengan kontak nggak ngerti saya seperti apa. Ya, nanti saya upload lagi. Oke, ini setelah hampir 2 minggu ya. Jadi masih tetap hijau. Anakan kayu gak mati. Ini kedodok pun gak mati. Hampir 2 minggu ya. Udah bisa dikatakan cukup lama. Ini juga cuman seperti ini hasilnya. Jadi saya rasa nggak tahu salahnya di mana. Dosis sudah cukup tinggi ya kemarin. Udah lihat sendiri. Tidak ada yang mati, cuma ini kemarin mati kayaknya, tapi tidak maksimal juga. Serduduknya juga kurang. Kemudian ini tidak mati juga. Jadi dosis berapa itu? Kemarin 120 ya. Dosis 120, gulmanya masih seperti ini. Juga tidak ada. Ya. Ini tanpa rekayasa, tanpa apa. Kemarin nggak hujan juga. Ini pun nggak mati. Nggak tahu salahnya di mana itu. Jadi mungkin ada yang sudah pengalaman pakai. Di mana salahnya.
Ini bukan ya, ini kemarin pakai Roundup. Ini yang tak ada mati. Ya, silakan teman-teman sendiri menganalisa sendiri. Saya rasa untuk perkebunan sawit kurang recommended. Ya, tetap glifosat sama paraquat yang masih primadona ya. Mungkin kalau di hortikultura mungkin beda ininya, gulmanya. Mungkin untuk racun itu bisa dipakai. Di kemarin Roundup ya. Roundup memang sudah tidak diragukan lagi. Nah, ini aja yang kemarin saya semprot ya. Nggak mati ya. Atau mungkin sudah resisten gulmanya karena sering Roundup dan Gromoxan, ngerti juga. Ya, silakan dinilai sendiri. Dan ini untuk alang-alangnya, cuman seperti itu hasilnya. Udah 2 minggu ya. 2 minggu untuk herbisida saya rasa sudah cukup untuk membuktikan. Hasilnya seperti ini. Silakan dinilai sendiri teman-teman.